Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran ya. Hari ini kita belajar mengenai tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia. PB4 PKN Bahasa Indonesia. Materi PKN adalah perilaku terhadap hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, dan bahasa Indonesia adalah melaporkan hasil dari wawancara. Sumber daya alam adalah sumber daya alam di Indonesia dikelola dan diolah sebaik-baiknya oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lama-kelamaan semakin berkurang dan akan habis. Kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam itu. Cara melestarikannya yaitu dengan menghemat pemakaiannya. Pemanfaatan sumber daya alam. Hak memanfaatkan sumber daya alam secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Contohnya adalah buah-buahan. Dan secara tidak langsung, sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah minyak bumi. Hak memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan rumah tangga. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kita wajib memiliki sikap atau perilaku yang bertanggung jawab. Pertama, bijak dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kedua, tidak membuang-buang air. Yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan. Keempat, melestarikan flora dan fauna yang terancam punah. Tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan sistem tebang pilih. Selanjutnya, memberi sanksi kepada pelaku pemburuan liar, menangkap ikan menggunakan jala dan pancing, dan yang terakhir, melakukan daur ulang terhadap sampah. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita tidak melakukan sikap atau perilaku yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, melakukan perburuan satwa yang dilindungi. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam terlalu berlebihan. Ketiga, boros listrik. 4. Membuang-buang air. 5. Membuang sampah sembarangan. 6. Menangkap ikan dengan bahan peledak. 7. Menjual flora dan fauna yang dilindungi. 8. Merusak habitat flora dan fauna di alam. 9. Membuang limbah industri sembarangan. 10. Boros menggunakan bahan bakar fosil. Sesaat lagi Ustazah akan mengirimkan contoh sumber daya alam ya. Kita telusuri bersama. Nguing
dimanfaatkan oleh manusia untuk mandi, untuk menyiram tanaman, mencuci piring, dan untuk minum. Tumbuhan dimanfaatkan untuk tanaman hias, makanan sebagai udara segar, untuk perabotan rumah, dan obat-obatan. Ada hewan dimanfaatkan manusia untuk transportasi, hewan peliharaan, sebagai makanan, lalu ada untuk menyuburkan tanaman, contohnya cacing. Matahari dimanfaatkan manusia untuk menyuburkan pakaian dan makanan, contohnya ikan asin, dan untuk fotosintesis. Kesimpulan, sumber daya alam merupakan anugerah untuk kita manusia. Sudah seharusnya menggunakan dan mengolah dengan sebaik-baiknya. Karena sumber daya alam akan suatu saat akan habis. Hak kita adalah menerima dan kewajiban kita adalah menggunakan dan mengelola sebaik-baiknya. Ya, itulah tadi materi mengenai sumber daya alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.